ada ciri khasnya. Dan kalau berpenampilan itu selalu all out. Dia adalah Titi DJ. Nah, aku akan ngobrol bersama dengan Titi seputar fashion dan musik dan semua kegiatannya Titi. Nah, sebelum itu jangan lupa subscribe, like, dan komen ya. Hai Titi. Hai Panca, apa kabar? Baik kabarnya. Titi, thank you udah punya waktu Sama-sama. untuk ngobrol-ngobrol di Sama-sama sini. dong. Mm-mm. Sama-sama. Ini mau nanya nih, yang pertama, setiap penampilan Titi kan Titi selalu all out nih ya. Iya. Nah itu apa yang menjadi inspirasinya Titi? Terus siapa yang menjadi inspirasinya? Tunggu dulu sebelum ngelanjutin, aku mau kasih tahu dulu nih sama yang nonton, sama pemirsa. Panca nih sama aku udah berapa lama ya Panca ya? Kita kenalan tuh udah, dari zamannya sekolah ya. Kita ketemunya di mana ya? Pertama Suara kali Mahardika. Suara Mahardika kan? Nah itu nanti mau gue tanyain juga tentang Suara Mahardika. Ada baik. memori. Memori dalam aku. Iya, banyak memori pokoknya ya. Bukan lagi. Iya kan? Jadi kita udah berkenalan tuh udah lama banget, 35 tahun. Iya. Ya. Terus udah gitu kan melihat karirnya Titi ini. Makanya tadi gua tanya, kita pembahasan adalah mengenai fashion dan musik. Di penampilannya itu tadi gua bilang itu all out. Inspirasinya dari mana, terus siapa yang menjadi inspirasi Titi ini? Sebenarnya karena memang gue tuh dari kecil pengen beda gitu, pengen lain daripada yang lain gitu. Jadi terbawalah sampai besar gitu. Jadi waktu remaja pun, waktu misalnya ada tren fashion rok mini gitu, kan ada tuh kan tren fashion tuh biasanya kan ada rok mini, pada pakai rok mini semua gitu. Justru gue nggak mau pakai rok mini, karena gue kalau pakai rok mini berarti sama yang lain nggak kelihatan. Jadi gue pakai rok midi. Kadang-kadang dikatain kayak orang gila karena ya rok media aja, emang kenapa gitu. Terus misalnya orang pakai overall gitu, gue nggak pakai overall, gue pakai baby doll gitu. Jadi gue nggak mau ngikutin tren satu selain pengen lain daripada yang lain. Juga kadang-kadang tren itu nggak cocok sama gue gitu, nggak cocok satu sama karakter gue misalnya, atau sama postur badan gue gitu. Jadi ada hal-hal yang gue terpaksa nggak bisa ngikutin tren gitu, Panca. Nah jadi terbawalah sampai besar, sampai gue jadi penyanyi. Kalau misalnya tampil tuh ya harus stands out gitulah. Kadang-kadang malah terlalu lebay. Kalau ada sebagian orang yang bilang, ih lebay banget sih gitu. Tapi gak apa-apa, gue malah seneng kalau dibilang lebay, karena berarti kan menarik perhatian gitu. Teman-teman sendiri pun kadang-kadang ngomongin, ih Titi kayak orang gila ya kayak gitu. Cuman ya gak apa-apa, gue seneng, gue happy. Karena kalau gue seneng, gue happy, berarti gue bisa tampil pede gitu. Tapi kalau misalnya gue nggak seneng, nggak happy, jadi nggak pede gitu. Jadi masalah pede atau nggak pede. Terus kalau tentang fashion, orang kan mengira gue pernah sangat-sangat fashionable karena ikutin fashion, padahal enggak, karena ya itu berani aja tampil beda, ya kan, statement aja. Ya nggak sih? Soalnya gue nggak mau gitu kalau misalnya sama gitu sama orang gitu. Nah, setiap penampilan Titi nih, ada nggak sih sosok atau inspirasi yang membuat Titi jadi gue mau tampil beda aja, nggak sama-sama yang lain? Banyak sekali inspirasi yang gue dapat dari pas gue jadi penyanyi ya, dari penyanyi luar, kayak misalnya Madonna waktu itu kan, zaman-zamannya gue awal-awal nyanyi kan, itu Madonna tuh lagi hits banget kan. Bahkan Madonna itu menjadi inspirasi gue untuk cover album pertama gue gitu. Waktu itu Madonna dengan albumnya Like a Virgin gitu kan, yang rambutnya wah gitu ya.
Nah, gue saking pengennya kayak Madonna, jadi album pertama gue tuh rambutnya juga begitu-gitu. Waktu itu belum ada hairstylist kayak sekarang, makeup artist kayak sekarang, ya kan? Jadi gue ngerjain sendiri. Nah, mungkin karena ngerjain sendiri, jadi maksud hati pengen jadi Madonna, apa daya jadinya kayak The Cure. Lo kalau ngelihat pengennya kayak Madonna gitu kan, who's that girl gitu kan. Tapi ini nggak jadinya kayak The Cure. Tapi nggak apa, seru. Whitney Houston juga pernah jadi salah satu inspirasi gue. Dulu dia waktu lagunya I Wanna Dance With Somebody gitu kan, rambutnya kan keriting gitu kan. Aduh pengen banget punya rambut keriting kayak gitu, nggak dapet. Kalau sekarang kan gampang wig ya kan, bikin sendiri, aduh nggak ada yang bisa gitu. Jadi ya hanya cuma jadi impian aja. Akhirnya cuma inspirasinya di musik aja. Jadi ada beberapa musiknya Whitney Houston yang jadi inspirasi gue di album berikutnya gitu. Kalau yang gue ngeliat sendiri, nggak pernah itu pindah ke Titi si inspirasi. Selalu Titi membuat sesuatu yang alanya Titi gitu. Itu gimana sih caranya bisa sampai kayak gitu kan, rata-rata yang gue lihat sih, maksudnya aduh gue pengen jadi kayak gitu, akhirnya jadi kayak gitu. Tapi kalau Titi enggak gitu. Yang gue lihat dari dulu sampai sekarang itu kayak punya trademarknya. Itu gimana sih Titi bikin trademark? Jadi kayaknya misalnya gue mendapat inspirasi bukan berarti nyontek ya kan. Kita inspirasi itu menjadi satu acuan aja. Nah, kita harus improvise. Kita harus kembangin gitu. Jadi bisa menjadi milik kita ya kan. Sama juga kalau misalnya kita nyanyi gitu kan. Misalnya lagunya Madonna gue nyanyiin, gue gak akan plek-plek ngikutin cara Madonna nyanyi, karena biar bagaimanapun karakter suara kita pasti beda. Tiap orang tuh pasti beda, penyanyi tuh pasti beda. Kecuali kalau gue penyanyi kafe, ya kan? Semakin mirip semakin bagus. Kalau penyanyi kafe gitu, jago, kita ke kafe ini yuk, penyanyinya keren deh, bisa nyanyi lagu siapa aja dan mirip, bagus-bagus deh. Itu memang ada sebagian yang begitu, karena tuntutan pekerjaan ya kan. Kalau misalnya beda, mungkin pengunjung kafe atau pengunjung barnya akan protes gitu, kok beda sih sama aslinya, bisa protes ke manajer restoran atau manajer kafenya. Antara manajer kafenya bilang kamu jangan nyanyi kayak gitu, pada nggak suka, maunya yang persis gitu kan. Nah kalau gue bisa nyanyi ya harus dibedain ya supaya lagu itu menjadi milik gue, karena gue punya interpretasi tersendiri terhadap lagu itu, gue punya pesan tersendiri terhadap lagu itu. Nah gimana caranya supaya itu menjadi milik gue. Jadi walaupun lagunya Whitney Houston yang mendunia gitu, misalnya And I will always love you gitu kan, semuanya seperti itu, semuanya ingin mirip sama Whitney Houston, semuanya ingin plok-plokan jadi Whitney Houston, bagus, tapi jadi kayak nggak ada nyawa. Nah sama juga kalau penampilan ya kan, kita bisa aja dapat terinspirasi, tapi jangan sampai menjadi plagiat, menjadi pengekor, menjadi followers, menyajikan sesuatu yang menjadi signature style kita gitu. Itu yang gue pegang selalu gitu. Jadi kayak gitu, belajar dari pengalaman kan, belajar dari kesalahan, belajar dari error gitu kan. Kalau misalnya dalam satu grup gitu ya kan, gue kan pernah tergabung dalam 3 diva, tapi itu bukan grup, tapi penampilan penyanyi solo bertiga gitu ya. Nah itu, walaupun tetap ada benang merahnya bahwa nanti bajunya begini ya, konsepnya begini ya, gitu, tapi gue tetap pengen memberikan sentuhan yang beda. Misalnya batik, ya batiknya pasti lebih avant-garde gitu. Atau misalnya kayak waktu 3 diva, rambutnya begini ya, pasti udah ada acuannya kan dari kreatif director kan. Nah, oke, rambutnya pokoknya harus begini. Gua bye gitu. Pokoknya sesuatu yang harus menjadi signature style gue. Itu konsep gue. Nah, kalau make up rambut ini Titi paling terkenal nih. Bikin make up pintar sendiri, mau rambut juga pintar sendiri. Dulu belajar banget tadi. Kan kita waktu Suara Mardika, ingat nggak, Panca? Waktu zaman latihan, Mas Guru itu sebelum pegelaran, sebulan sebelum pegelaran kita tuh udah pakai stage kan latihannya. Nah, dan penarinya harus dandan kan. Supaya apa? Waktu itu Mas Guru bilang, bukan apa-apa, supaya pada saat kalian nari nanti show udah tidak terganggu lagi dengan aduh bulu mata gue kecolok-colok, aduh dandanan gue, aduh ini, aduh itu gitu kan. Supaya udah terbiasa. Nah, bagaimana caranya supaya kita bisa dandan? Akhirnya didatengin guru-guru dari Sari Ayu waktu itu ya, diajarin dandan kan. Nah, dari situ gue mulai belajar dandan sendiri gitu, karena hampir tiap hari kita latihan dengan full dandan, ya nggak sih? Jadi terbiasa sampai sekarang. Jadi syukur alhamdulillah.
keahlian gue itu bisa gue pakai sampai sekarang. Jadi kalau misalnya gue nggak dapat makeup artist, ya udah dandan sendiri, tenang. Gue tuh bisa dandan sendiri. Kadang-kadang malah gue nggak pakai makeup artist karena gue tahu kelemahan gue di mana, kelebihan gue di mana yang harus ditonjolin, kelemahan mana yang harus ditutupi gitu kan. Bahkan sampai orang-orang majalah bisa percaya kalau gue dandan sendiri tuh oke gitu. Kadang-kadang kan orang majalah suka, jangan dandan sendiri, didandanin sama makeup artist. Di awal-awal sih gue iya, tapi lama-lama gue pikir, gue boleh nggak dandan sendiri? Dan mereka udah tahu karena gue bisa dandan, ya akhirnya boleh. Bahkan untuk video klip, untuk cover album, terakhir-terakhir tuh kadang-kadang gue dandan sendiri. Gue bersyukur gitu, gue mendapat tempaan yang begitu serunya di Suara Mardika oleh Mas Guru. Ya kan, Mas Guru malah berapa minggu sebelum udah pakai kostum, ya nggak sih? Bikin kostum sendiri. Kan semuanya DIY kalau sama Mas Guru kan, do it yourself, ya kan? Segala macam kipas yang ada payetnya, full payet gitu kan, orang mengira, pasti dari Paris deh, pasti dari Prancis deh kipasnya. Ih, jangan salah, itu kita tempel-tempelin sendiri payetnya, ya nggak sih? Iya, benar, kita kerjain sendiri. Iya, jadi sampai sekarang pun gue kadang-kadang kalau punya ide, pengen pakai headpiece gitu, tapi pengennya begini gitu. Gue tanya misalnya ke desainer headpiece kayak misalnya Yung atau Rinaldi, aku nggak ada yang kayak gitu, terus nggak ada, ya udah bikin sendiri aja. Jadi pengalaman itu tuh ya yang membuat Titi everything is ready gitu, dari makeup, kostum, rambut, ini semua belajar dari situ. Baju pun kadang-kadang kebanyakan bikin sendiri karena kalau sekarang kan kita bisa gitu ya, bisa ada stylist gitu, terus minjem ke desainer atau minjem ke butik gitu ya. Kalau misalnya ada ukuran gue, nggak apa-apa. Ukuran gue tuh kan agak aneh, karena kan bagian teras depan gue nih, kadang-kadang kalau minjem itu suka nggak ada size-nya. Pinggangnya mungkin muat, tapi dadanya pasti nggak pernah muat. Tapi kalau misalnya nggak ada, akhirnya ya udah gue bikin sendiri aja. Kayak misalnya kalau ada event dari bank apa gitu, minta warnanya biru ya, terus gue coba tanya ke stylist, coba tanya ke desainer, ada nggak biru dengan ukuran ini? Kalau nggak ada ya udah gue bikin sendiri. Jadi kebanyakan justru baju-baju gue tuh gue bikin sendiri. Nah, Titi kan barusan ngomong kita ketemunya di Suara Mardika, terus itu menceritakan tentang Suara Mardika. Ini teman-teman mungkin banyak yang belum tahu nih. Awalnya dulu Titi adalah seorang penari dan seorang model. Kan biasanya rata-rata ngobrolnya, gimana masuk ke dunia musik, gimana musik. Padahal ini Titi berawalnya sebagai penari dan sebagai model dulu di Suara Mardika. Nih, ceritain prosesnya gimana sih waktu itu? Sebenarnya juga karena Mas Guru kan, ya nggak sih? Mas Guru tuh kan selain mengadakan pegelaran, juga ada event-event fashion yang Mas Guru suka isi, ya kan? Nah, terus kadang-kadang kalau misalnya lagi ada event fashion, gue tuh salah satu yang terpilih untuk jalan, gitu. Padahal gue nggak tinggi, ya waktu itu kan masih kurus, tapi misalnya kurang tinggi lah, tapi katanya nggak apa-apa deh. Nah, dari situ akhirnya banyak agensi fashion ya, agensi model yang akhirnya itu mau nggak ikut fashion show, bisa batik apa gitu. Kan lu kan ada Danar Hadi, ada banyak kan gitu. Lucu juga untuk pengalaman gitu kan ya. Gue waktu itu ikut jalan di catwalk gitu ya, terus latihan dulu kan. Dulu model-model dedengkot deh, Ria Juwita, terus Vera. Vera, pokoknya yang tinggi-tinggi gitu. Ntar kita anak-anak SMA ikutan di belakang aja gitu duduk, suka minder gitu. Nah sebenarnya juga karena itu, jadi gue hanya cari pengalaman, tapi kalau model sih nggak tahu. Memang pernah diminta untuk jadi modelnya beberapa brand, ada vitamin, Vitamin waktu itu, terus ada mobil, ada shampoo, ada apa, karena dari situ gitu. Tapi sebenarnya passion gue adalah nyanyi, ya kan. Bahkan sempat main film juga, tapi itu pun juga karena cari pengalaman. Gabung sama Lenong Rumpi juga, itu juga karena seneng aja. Kalau Lenong Rumpi beda lagi ceritanya. Nah, tapi passion gue nyanyi, karena waktu itu kan Mas Guru, waktu pegelarannya, semua itu sebenarnya bermuara dari Suara Mardika Mas Guru. Di situ kan Mas Guru, kalau pegelaran kan ada bintang tamu kan, ada Ikang Fauzi, ada Mama Ina, Vina Panduwinata, ada Iis Dahlia gitu kan. Nah, pada satu pegelaran Mas Guru memerlukan backing vokal. Jadi akhirnya Mas Guru nyari anak-anak SM yang bisa nyanyi, ya kan?
Akhirnya gue terpilih lah, gue Memes, siapa gitu, jadi ikut rekaman sebagai backing vokalnya Vina Panduwinata, backing vokalnya Ikang Fauzi, tapi tampil juga gitu di atas trio gitu kan, waktu itu sebagai pengganti trio Bebek. Ingat nggak sih dulu ada trio Bebek? Ingat itu karena waktu itu pagelaran itu gue baru mulai start ikutan di Suara Mardika itu. Iya. Nah, terus trio Bebek waktu itu udah mulai nggak aktif ya kan, akhirnya Mas Guru mencari pengganti trio Bebek. Ya udah, akhirnya gue lah salah satunya gitu. Nah, ikut nyanyi, ikut rekaman. Nah, setelah selesai pagelaran, terus waktu itu ada ikut lomba cipta lagu kalau nggak salah ya. Tapi ya itu rame-rame juga gitu kan. Sama gue, aduh, kok nyanyinya rame-rame terus ya. Pengen deh sekali-sekali jadi frontliner gitu, pengen jadi sekali-sekali jadi lead singer gitu kan. Ya udah, mulailah dijajaki bikin demo lagu, terus ikut audisi di TVRI. Waktu itu kan cuma satu stasiun TV kan, jadi ikut audisi di situ untuk muncul di program namanya Wajah Baru atau Kenalan Baru. Waktu itu di TVRI ada program itu yang menampilkan penyanyi-penyanyi baru yang belum pernah rekaman gitu. Nah, jadi muncullah di situ gitu. Terus bikinlah demo di kaset, kirim-kirim ke perusahaan-perusahaan rekaman gitu. Ya, terus ya akhirnya rekaman lah tahun 83. Gitu. Nah, Titi mulai ngerasa punya talenta bernyanyi tuh kapan? Maksudnya dari kecil, karena gue waktu kecil ikut Bina Vokalia. Jadi waktu kecil gue itu seneng apa ya, kata nyokap gue, Titi kecil tuh sering banget di depan kaca gede, nyanyi-nyanyi, terus gaya-gaya, gitu-gitu, nari-nari, gitu. Makanya akhirnya dimasukin lah Bina Vokalia, asuhan almarhum Pranajaya. Cukup lama gue di situ. Terus ikut les tari Bali, ikut les piano, gitu. Makanya terus pas lagi Suara Mardika membuka pendaftaran, ada bakat apa aja, gue bilang gue bisa piano, walaupun waktu itu masih dikit-dikit, bisa nari Bali, bisa nyanyi. Kan diterima gitu. Gue inget banget waktu pertama kali gue ikut di Suara Mardika juga prosesnya seperti kayak gitu kan, ikut audisi, terus udah gitu tiba-tiba bisa aja nari, akhirnya diterima di Suara Mardika untuk ikut pagelaran yang paling pertama itu waktu itu Cinta Indonesia. Nah di situ pertama kali gue ketemu sama lu di situ. Nah, pada waktu itu kan gue tidak mengerti banget mengenai kedisiplinan sebagai seorang penari satu grup gitu. Iya. Terus udah gitu, lo sebelumnya belum pernah tergabung dalam satu grup nari sebelumnya? Belum sama sekali, itu baru pertama kali gue. Sama. Ya, tapi pernah ya kayak show-show gitulah, show-show sekolahan ya, SMP gitu-gitu, SMA yang bukan menuju ke profesional. Terus gue ingat banget waktu itu lagi latihan kita, kan latihan kita kan rame banget kan, udah satu ruangan, udah pakai ini segala macam. Terus gue ingat banget posisi lo ada di sebelah kiri gitu. Terus gue itu sambil nari gitu, ngomong gitu, ngobrol kanan kiri. Akhirnya gue dilempar pakai sendal deh kalau nggak salah sama Denny Malik. Terus gue inget banget terus lo ngomong gini, udah nggak apa-apa, itu namanya belajar. Jadi next time lo harus fokus. Lo ngomong gitu sama gue inget banget. Ini so tuir banget ya gue. Tapi gaya ngomongnya nggak gitu. Ngomong, udah nggak apa-apa. Dengan gaya lo, udah nggak apa-apa. Itu namanya pelajaran. Nanti besok-besok harus lebih fokus ya, lo nya gitu. Terus gue masa sih? Iya. Terus gue bilang ini, wah, sekian banyak ini. Paling baik banget nih Titi sama gue. Gitu, dalam hati gue gitu. Terus akhirnya dari situ gue belajar bahwa kita memang harus fokus dan disiplin. Nah, pertanyaan adalah, apakah waktu selama Titi di Suara Mardika itu mendapat banyak pelajaran disiplin dan fokus itu sampai terbawa ke karirnya Titi sampai sekarang? Oh iya banget, Panca juga pasti ngerasain itu deh. Jadi apa yang gue pelajari waktu di Suara Mardika tuh banyak ya. Disiplin, waktu itu bener-bener deh. Karena waktu itu kan Mas Guru memang memerlukan komitmen yang kuat dari kita. Salah satunya adalah disiplin. Ingat nggak? Kita tuh kalau latihan tuh harus udah pakai kain. Bukan di sana makainya, dari rumah. Bayangin, gue masih pakai kendaraan umum ya. Nah, gue yakin juga Panca akhirnya bisa menjadi seorang koreografer ulung, koreografer handal, itu juga pasti belajar dari situ. Ya nggak sih? Kita banyak banget belajar disiplin dari situ. Jadi, kalau sekarang gue lihat, aduh, banyak sekali datang baru yang kayaknya belum apa-apa, udah, gue
harus banyak yang nunggu gitu kan. Nah, itu sampai ke bawah sampai sekarang sih disiplin. Karena di segala jenis pekerjaan apapun memang kita harus disiplin, ya kan? Bukan hanya disiplin waktu, tapi disiplin juga gaya hidup. Maksudnya, kalau bisa jangan ngerokok, makan, minum juga dijaga, ya nggak sih? Makanya tiap latihan kita disediain prasmanan, bukan jajan di luar. Walaupun di luar banyak jajanan, tapi kan dengan begitu Mas Guru harus bergizi makanannya, ya nggak sih? Jangan minum alkohol dulu, nanti aja kalau udah selesai pekerjaan buat seneng-seneng. Jadi segala macam disiplin kita belajar dari situ, dan itu gue bersyukur banget gue bisa mendapat tempaan dari situ sampai sekarang. Tapi kan Titi pernah menjadi wakil Indonesia di Miss World, Miss World Indonesia di tahun 83. Itu gimana Ti waktu itu prosesnya yang pertama? Dan dulu kan belum ada seperti kayak sekarang diadakan Miss Indonesia, terus nanti ketahuan siapa pemenangnya langsung dikirim. Nah itu prosesnya juga gimana? Jadi gini, dulu gue tuh ditawarin main film gitu ya. Produsernya itu berteman baik dengan seorang pemegang franchise Miss World. Jadi Ibu Andi Nurhayati namanya. Dia pegang franchise Miss World untuk Indonesia. Jadi beberapa kali dia memang mengirim Miss ke sana gitu, Miss Indonesia illegal ke sana gitu ya. Nah, terus tiba-tiba gue ditawarin lah gitu. Jadi si produser film ini adalah sponsor dari si Ibu Andi Nurhayati ini. Ditawarin, kamu berangkat ya ke London untuk ikut Miss World tahun 83. Terus gue bilang, hah? Kenapa aku gitu kan? Ya, kita membentuk sebuah komite yang memperhatikan para pendatang baru di dunia film Indonesia, di dunia musik Indonesia, di model gitu. Jadi ada beberapa kandidat, salah satunya termasuk kamu. Setelah kita perhatikan dan setelah kita lihat-lihat, akhirnya kita memilih kamu karena kamu bisa nyanyi, bisa nari, main musik gitu kan. Jadi bakatnya banyak. Jadi itu bisa ditampilin di sana, dan kamu juga bisa punya pengalaman di pergelaran-pergelaran. Jadi kita menganggap kamu sudah punya pengalaman dalam sebuah show gitu. Gue waktu itu kan seneng banget. Gue waktu itu tidak menyadari dan nggak ngeh kalau itu masih illegal gitu kan. Jadi udah gue berangkatlah ke sana kan, ke London gitu. Seru. Waktu itu angkatan gue tuh Miss Hong Kongnya Maggie Cheung, Miss Malaysianya Michelle Yeoh. Teman-teman gue keren-keren kan. Yes, ya. Udah di sana, udah seneng-seneng. Pas pulang, ribut lah, rame lagi kan. Kembali Indonesia mengirim Miss Indonesia tidak resmi, gitu kan. Waktu itu kan ibu negara kan Ibu Tin paling nggak suka ada miss-missan kan, gitu. Alasannya karena ada bagian dari proses penilaian itu harus kontestannya memakai bikini. Nah itu nggak suka karena tidak sesuai dengan kebudayaan Timur Indonesia gitu. Tapi di sana waktu itu ada pilihan, boleh pilih yang 2 pieces bikini atau 1 piece. Gue pilih yang 1 piece gitu. Waktu itu di sana masih ada pilihan begitu. Yang masuk final baru disuruh pakai bikini kalau nggak salah ya. Tapi waktu itu gue nggak masuk semifinal, nggak masuk final gitu. Ya udah, akhirnya rame. Gue sampai di interview gitu. Kenapa kamu ini? Gue ceritain ada komite yang dibentuk gini. Lumayan terekspos lah berita itu. Gitu. Terus jadi pas gue main film, jadi orang tuh, oh ini nih Miss Indonesia yang diberangkatin nggak resmi gitu. Gitu-gitulah. Nah, gue adalah Miss Indonesia illegal, tidak resmi terakhir. Karena setelah rame-rame gitu, akhirnya dibolehin. Yang megang license-nya itu kalau nggak salah Ibu Muriati Sudibyo. Tapi waktu itu dia dapat license, dia dapat franchise untuk Miss Universe. Jadi yang ikut pemilihan Putri Indonesia itu akan dikirim untuk Miss Universe karena dia pegang. Karena Miss World masih dipegang nih sama si Andi Nurhayati. Gitu. Nggak lama kemudian waktu itu meninggal, terus akhirnya diambil oleh Martha Tilaar ya. Kalau misalnya Miss Universe untuk Putri Indonesia, Miss Indonesia itu untuk dikirim ke Miss World, gitu. Jadi gue adalah Miss World illegal terakhir. Tapi sampai sekarang pun orang masih Miss World ya, ikut Miss World ya, Miss Indonesia. Iya sih, tapi nggak resmi, gue bilang gitu kan. Makanya kadang-kadang masih suka kalau ada event gitu, pageant gitu, suka dipanggil, gue nolak karena gue bilang nggak karena gue dulu nggak resmi, jadi gue ngerasa bukan suatu hal yang
membanggakan. Walaupun pengalamannya sangat luar biasa. Apa yang didapat sama Titi pada waktu itu, mengikuti ajang itu? Banyak kenalan dengan miss-miss di sana. Nah, untungnya gue udah punya basic pegangan, udah punya bekal, disiplin. Jadi pas di sana, gue tidak sulit lagi mengadaptasi dengan etos kerjanya mereka di sana gitu. Namanya kalau kita udah keluar kan, lo juga sering kan mengadakan event di luar gitu kan. Gimana cara kerja kalau di luar ya kan, nggak ada tuh yang namanya lelet nggak ada gitu. Terus jadi gue tidak kaget lagi gitu. Jadi soal disiplin gue udah makanan gue gitu kan. Gitu. Terus pengalaman inilah mengikuti satu ajang internasional gitu di London. Nah, ini kalau ngomongin soal internasional, ini selamat putrinya Titi, Stephanie. Iya. Sudah menandatangani kontrak record label yang ada di Amerika nih, Titi. Nggak nyangka ya? Iya, nggak nyangka. Maksudnya selama ini gue juga nggak tahu kalau Stephanie itu bisa bernyanyi juga. Nah, ini lu sebagai ibunya punya tanda-tanda nggak sih kalau akan mewarisi bakatnya lu gitu sebagai penyanyi? Sebenarnya anak-anak gue semuanya senang musik. Ya, dari mulai si kembar, Salma Salwa, Dava yang cowok, sama Stephanie. Jadi zaman sekolahan pun mereka udah seneng gitu. Lagi Salma ngeband gitu sama teman-teman sekolahnya di SMA-nya gitu. Tapi setelah mereka udah mulai kuliah, udah mulai kerja gitu, si Salma Salwa itu tidak mau nyanyi secara profesional gitu. Lagi Salwa lebih ke fashion, makanya dia sekolahnya di LaSalle, ngambil fashion business. Nah, tapi ujung-ujungnya jadi stylist sih. Terus si Salma jadi sarjana hubungan internasional. Mereka nggak mau, walaupun Salma pernah reguler nyanyi di beberapa kafe gitu ya, tapi hanya untuk menyalurkan kesenangannya dia nyanyi aja. Dan kalau ditawarin nggak mau. Dava sekarang dia juga sempat sekolah musik gitu kan, dia ambil music production. Nah, jadi sekarang dia jadi produser musik dan nge-DJ gitu kan. Nah, Stephanie pun senang nyanyi, dari kecil juga udah senang nyanyi, semuanya senang nyanyi gitu. Nah, Stephanie ini selesai SMA, dia bilang, "Mama, aku mau gap year ya." Gap year itu maksudnya nggak mau kuliah dulu selama setahun gitu. Nanti terusinnya ntar setelah setahun. Terus ngapain? Aku bilang gitu, "Aku mau nyanyi." Ya gitu. Oh ya boleh gitu. Oke. Aku mau nyanyi, tapi pengen nyanyiin lagu-lagu sendiri aja katanya. Oh ya bagus gitu. Ya udah, terus dia mulai nyanyi. Di tahun 2019, bulan Maret keluarlah single pertamanya dia, Appreciate, pakai produser musik, terus syuting video klipnya pakai sutradara, pokoknya serius semuanya gitu kan ya. Appreciate gitu. Terus ya orang mulai tahu gitu. Tapi sebelumnya terlibat dalam satu kolaborasi bersama anaknya Melly, si Ale Abe, untuk soundtrack film AADC 2. Jadi dia featuring di situ, nyanyiin lagu Bimbang. Itu lagunya. Tapi di aransemen baru sama si Abe Ale, anaknya Melly. Gitu. Dia featuring di situ. Jadi sebelum single Appreciate dia pernah muncul featuring. Nah, tapi terus setelah Appreciate muncul, terus dia gini lagi, lumayan lah, tidak terlalu nge-boom gitu, tidak. Tapi orang mulai tahu, ini anaknya Titi gitu kan ya. Bulan Juni dia tiba-tiba, "Mah, aku ada lagu baru lagi nih, Mah." Jadi gue produce sendiri. Gitu. Jadi tidak dikontrak oleh sebuah perusahaan rekaman. Walaupun waktu itu pernah beberapa kali bikin demo ke beberapa perusahaan rekaman, tapi waktu itu masih SMA, jadi beberapa perusahaan rekaman tertarik, tapi pas mendengar abis meni SMA mau kemana? Nah waktu itu dia memang pengen keluar, dia pengen kuliah di luar gitu kan. Terus beberapa perusahaan rekaman agak keberatan karena biasanya kalau misalnya mengeluarkan album atau mengeluarkan single, paling enggak ada 1 tahun dulu lah di sini untuk promo ya kan, untuk single kedua lagi promo harus banyak ada di sini supaya bisa mobilitasnya bisa terjaga gitu. Tapi kalau dia keluar gimana mau promo gitu, jadi akhirnya beberapa perusahaan rekaman nggak jadi ngambil gitu, perusahaan gede. Nah terus akhirnya ya udah produce sendiri aja deh, yaitu Appreciate. Bulan Juni dia bilang, "Ma, aku ada satu lagu lagi nih." Jadi dia gara-garanya bikin Q&A di Instagramnya dia. Dia bilang ke followersnya, "Hai guys, kalau kalian punya kata-kata atau apa, kasih dong ke aku bikinin lagunya deh." Gitu. Dia kasih lah, tiba-tiba ada yang kasih Love You 3000 gitu. Karena waktu itu ada filmnya Avengers kan, yang Endgame kan, ada kata-kata dari si Tony Stark kepada anaknya, I love you 3000, atau anaknya bilang ke Tony Stark, bapaknya kalau nggak salah ya, love you 3000 gitu kan. Jadi ada yang bilang love you 3000 gitu. Oke, gitu. Dibikinlah
Baby, take my hand, I want you to be my husband, cause you're my Iron Man, and I love you 3000. Sepotong gitu doang. Keluarlah di instastory-nya dia gitu, dengan beberapa lagu lainnya. Tapi terus responsnya tuh banyak, bagus tuh lagu Love You 3000, bikin lagunya dong, dibikin lagu utuh dong, dibikin lagu full dong gitu. Yeah. Terus aku juga bilang, bagus tuh Meni, dijadiin lagu full dong. Iya deh, ntar deh gitu kan. 2 hari kemudian, udah nih jadi nih lagunya mah, gitu. Oh iya denger dong, bagus, direkam aja. Oke, tapi aku kali ini boleh nggak katanya, rekamannya nggak pakai produser musik. Waktu lagu Appreciate kan pakai produser musik. Aku boleh nggak pakai produser musik, jadi aku yang produksi sendiri, maksudnya aku cuma pengen pakai gitar aja. Aku juga udah di kepalaku gitarnya soalnya kayak gimana, pokoknya udah di kepalanya dia, jadi bertindak sebagai produser dirinya sendiri. Ya udah, akhirnya rekaman lah dengan satu gitar aja gitu kan, udah jadi lagunya. Terus aku juga pengen mau bikin videonya, mau siapa yang sutradara? Enggak, aku nggak mau ada sutradara juga, aku mau bikin sendiri aja ala-ala ngevlog, dia bilang gitu. Jadi dia pakai handphonenya, terus dia minta bantuan kakaknya pakai kamera. Gimana? Ya jalan-jalan aja, ntar aku tinggal mereka capture aku gitu. Ya udah, jadilah video klipnya gitu kan. Terus gimana? Ya, aku masukin YouTube ya Maya. Ya udah silakan. Jadi yang masukin YouTube sendiri juga dia, yang masukin ke Spotify dia sendiri juga, yang masukin ke iTunes, ke mana pas semua sendiri, semua DIY. Kayak ibunya dulu ya. Dari ibunya itu. Iya. Jadi waktu itu kan dia masuk ke manajemen gue, Titi DJ Manajemen. Nah, terus jadi manajer gue bilang, ini banyak banget nih email-email dari perusahaan rekaman Amerika. You name it. Ada kali 20 perusahaan rekaman. Wow. Nawarin Stephanie, 20. Dari mulai Republic Record, Atlantic Record, Interscope, banyak pokoknya yang gede-gede lagi. Aduh, gimana ya gitu. Jadi padahal dulu tuh dia tujuannya nyanyi supaya dia bisa berkarir di Indonesia, terus ikut-ikut nyanyi show-show di pensi-pensi atau apa untuk dia tabung duitnya untuk melanjutkan sekolahnya tahun depan gitu kan. Nah, jadi pas udah ada tawaran masuk berdatangan sebanyak itu, dia harus milih dong. Terus akhirnya dia bilang, aduh aku sih pengennya di 88 Rising, dia bilang gitu. 88 Rising itu kan yang pegang Rich Brian kan, yang pegang Rich Brian, yang pegang Nicky gitu. Oh ya kita tunggu aja gitu. Akhirnya adalah dari 88 Rising gitu kan ya. Ya udah terus langsung bulan Juni dia keluarin, bulan akhir Juli gitu ya, dia udah terbang ke Amerika buat sign kontrak. 2 bulan loh. Cepet ya. Itu 20 juta, 30 juta, 40 juta, 50 juta views sampai akhirnya sekarang terakhir 62 juta views kalau nggak salah I Love You 3000. Gitu. Nah, terus ya udah sampai sana ya udah sign, rekaman segala macam, udah the rest is history. Jadi bahkan belum sampai 1 tahun loh, dia udah dikontrak. Ya kan, kalau mau setahun nih, Juni depan nih, 2020, umur I Love You 3000 akan setahun. Jadi bayangin, gue sebagai seorang ibu, gimana harus, mempersiapkan diri untuk melepaskan, dalam tanda kutip, anak bungsu berkarir di Amerika gitu. Kalau waktu dulu dia bilang, "Ma, aku mau sekolah di luar," gitu. Dia diterima loh di UCLA, di di British Columbia gitu. Tapi akhirnya dia nggak mau, dia akhirnya berkarir dulu gitu ya. Waktu dia bilang dia mau bersekolah kuliah di Amerika, gue harus mempersiapkan mental gitu. Nah, yang ini itu kan semua cet gitu kan, kilat gitu dalam waktu yang singkat. Jadi gue, jadi pas berangkat pun, ya gue harus ikut dampingin, ngelihat di sana, berkenalan dengan orang-orang dari record label, gue harus lihat mereka, dan ya gue suka karena record labelnya juga orang-orang Asian American yang ada di sana ya kan. Gue juga tidak terlalu khawatir melepaskan dia sendiri di sana, karena gue punya adik yang tinggalnya walaupun bukan di LA, tapi di Denver, tapi paling nggak kalau misalnya ada apa-apa bisa langsung terbang. Dan keluarga dedinya kan juga di sana, di Houston, ya kan. Jadi ya dia nggak sendiri-sendiri banget di sana. Memang hidupnya sendiri di LA, tapi maksudnya banyak saudara-saudara gitu. Di LA pun gue punya banyak sahabat-sahabat
yang bisa bantu dia gitu. Dan dia pun akhirnya di sana pun ada teman-teman SMA-nya dia gitu. Jadi nggak terlalu khawatir juga. Tapi pada saat dia berangkat, gue yang aduh ya Allah, jagain dia ya Allah gitu ya kan. Boleh anak bungsu karena kalau kakak-kakaknya walaupun pernah ambil short course gitu di Amerika, cuman kan nggak lama gitu, ini kan lama gitu. Itu benar-benar anak-anak lo semuanya sampai termasuk Stefani itu benar-benar kayaknya semuanya terturun dari lo gitu, dari ada seninya, bisa seneng nyanyi semuanya, terus dari menata hidupnya dengan disiplin, dengan betul. benar-benar kerja. Itu juga bekal yang gue kasih ke mereka. Kalian tuh harus disiplin, itu nomor satu. Attitude juga ya, itu bisa dinilai dari situ. Terus ya tetap juga harus humble. Lihat di Instagram, Titi memposting tentang Sang Dewi Enterprise. Itu apa ya, Titi? Gue tuh kan gak punya bisnis, Anca. Yeah. Gue tuh gak kayak artis-artis lain yang, bisnisnya monter di mana-mana gitu kan ya. Karena bukannya gue nggak mau atau bukannya tidak ada yang menawarin, banyak. Cuma gue gini, ada beberapa misalnya kayak gini, pengen buka restoran gitu kan, dulu beberapa tahun belakangan kan artis banyak yang buka restoran. Nah, kita pakai nama kamu ya. Nah, gue tuh nggak mau gitu, Panca. Maksudnya gini, bisa sih pakai nama aja terus gue tinggal dibayar gitu ya. Tapi kalau ada apa-apa itu kan nama gue yang ada di depan, nama gue yang terpampang. Kalau ada apa-apa gue yang tanggung jawab, ya kan. Sementara gue nggak tahu apa-apa tentang bisnis restoran, ya kan. Jadi kalau misalnya gue harus misalnya mau berbisnis restoran, gue harus tahu apa menunya, apa ingredients-nya, perhitungannya, kalkulasinya, kebersihannya, apa pokoknya gue harus tahu. Gue nggak mau tutup mata gitu. Akhirnya ya udah, mata pencaharian gue, nafkah gue adalah di pita suara gue. Gue harus bener-bener merawat itu. Ya gue pernah juga bisnis wig 2 tahun yang lalu gitu, karena gue seneng pakai wig kan. Nah ini satu hal yang gue bisa passion, dan partner gue itu mau gue ikut ke pabriknya, ikut lihat bahannya apa karena waktu itu masih sintetis. Jadi bener-bener gue partner gue tuh orang Korea tapi punya pabrik wig di Jawa Tengah gitu kan ya. Nah, tapi sekarang lagi vakum dulu karena kita evaluasi, karena waktu itu gue dulu tuh yang seneng banget karena segala apa yang gue pengenin diiyain gitu sama partner gue, kayak misalnya nanti wignya pengennya warna-warni ya, enak itu gitu kan. Tapi ternyata orang Indonesia nggak terlalu seberani itu memakai wig, hanya para artis atau misalnya yang seneng dandan atau apa aja gitu. Jadi nah itu pasarnya sedikit gitu. Jadi gue harus lebih bikin yang lebih wearable gitu, yang lebih orang mau pakai dengan warna-warna basic gitu kan. Nah akhirnya kita stop dulu. Nah belakangan ini baru kita bikin ini yuk, karena bidang gue adalah performer di industri hiburan. Jadi lucu juga kalau gue bikin sebuah wadah seperti semacam production house atau I.O. atau record label atau artist management gitu. Nah itulah dia Sang Dewi Enterprise gitu. Tiba-tiba masuklah pandemi ini, merebaklah koronces ini, ya kan? Kita baru mulai, sementara kita pengen sesuatu yang eventnya adalah mengumpulkan orang. Akhirnya tiarap dulu kan, waduh gitu. Jadi minggu-minggu pertama tuh kita yang, aduh gimana ya gitu. Tapi sekarang kita udah bisa mulai melihat gejala-gejala show streaming, ya kan? Online show, live streaming dari rumah, ina itu gitu. Lucu juga kalau Sang Dewi kita iniin lagi, kita hidupin lagi dengan mengadakan show-show seperti itu. Kita menyesuaikan dengan dengan perkembangan industri, ya kan? Jadi Sang Dewi itu sebenarnya adalah untuk membawahi record label, production house, artist management, gitu-gitu. Nantinya akan seperti itu. Nah, karena COVID-19 ini akhirnya semuanya kan serba online. Akhirnya kita coba bergerak di bidang itu. Gitu, Panca. Membuka juga untuk yang lainnya bisa bergabung di situ kan? Itu kayak... Oh iya, itu caranya gimana? Kalau ada seseorang atau artis atau produk label yang ada beberapa event yang akan kita kerjakan gitu, seperti talent search gitu ya, akan kita lakukan gitu. Terus ada beberapa juga penyanyi-penyanyi baru, kan gue beberapa kali jadi judge di Indonesian Idol, terus tahun terakhir jadi coach di The Voice Indonesia, udah 2 season. Kalau di Idol kan gue 6 season.
Yeah. Di The Coach gue 2 season, jadi gue banyak sekali melihat kontestan-kontestan gitu yang tidak masuk final tapi bagus gitu. Jadi gue udah mulai juga beberapa ngincer dari situ gitu. Terus apalagi kemarin kan di The Voice gue menang kan, bukan gue, maksudnya tim Titi gitu, kontestan yang masuk. Kalau The Voice kan sistemnya kan per tim kan. Gitu ada tim Titi, tim Anggun, tim Arman Maulana, tim Isyana, timnya. Tim Titi tuh kemarin menang. Nah, The Voice kemarin itu 2019 menjadi female team winner. Nah, season 1 sampai 3 itu pemenangnya cowok semua. Giring, Kakak Sleng, Arman Maulana gitu. Dan pesertanya, kontestannya pun cowok semua yang menang. Jadi baru sekali kontestan perempuan dan coach perempuan menang di Voice Indonesia. Iya. karena gue pas jadi coach, gue bukan hanya memperhatikan suaranya juga gitu kan, karena memang ada vocal director. Jadi gue juga memperhatikan penampilannya. Nanti kamu pakai baju ini ya, rambutnya begini ya, dandannya begini ya, gitu. Jadi gue tuh ikut campur gitu. Kan biasanya kan kalau coach lain cuma memperhatikan suaranya aja, karena biasanya memang udah ada tim tersendiri yang menangani wardrobe ya kan, make up juga. Kalau gue nggak, gue ikut campur, gue sampai ke belakang bilang, ntar make upnya begini ya, rambutnya begini. Kadang-kadang malah gue mendatangkan make up artist sendiri dan hairdo sendiri khusus untuk tim gue. Tetep ya. Tetep pelajaran suara Mardikanya ke bawah ya. Gitu. Jadi ya Sang Dewi Enterprise di situ. Jadi gue mulailah berbisnis di bidang yang gue juga tahu gitu. Jadi gue juga memanfaatkan networking gue, ya kan, networking dari manajemen gue gitu. Jadi ya mudah-mudahan deh, ya mudah-mudahan bisa survive lah. Ya, amin. Nanti ngomongin soal karir lagi nih, kembali lagi ke karirnya Titi nih ya. Gimana sih caranya lu nih ya bisa mempertahankan eksistensi sebagai seorang penyanyi? Gue setiap ditanyain hal ini, gue pasti suka banget. Gue suka pertanyaan, karena dengan begitu gue bisa memberitahu beberapa hal ya. Hal pertama adalah gue ngerasa gue tuh beruntung dalam banyak hal. Satu, beruntung masih ada yang mau minta gue nyanyi, ya kan. Kedua, beruntung gue di backup oleh tim manajemen yang solid, manajer gue bagus gitu ya. Memang kenapa banyak yang masih minta, tentunya karena mungkin gue selalu berkarya tuh jujur gitu kan. Jadi maksudnya gini, kalau gue rekaman pun, kalau gue mengeluarkan single, mengeluarkan karya, itu bukan memikirkan ini laku atau enggak ya, atau ini akan jadi viral atau enggak ya. Kalau zaman sekarang kan kata-katanya viral ya. Kalau dulu kan ini meledak atau enggak ya. Kalau gue bikin karya dengan begitu, gue merasa gue nggak jujur, ya kan. Berarti hanya untuk segi komersilnya aja. Gitu. Sementara gue kalau berkarya pengen jujur, dalam arti gue pengen bikin lagu atau karya yang benar-benar gue bikin berdasarkan apa yang gue rasain, apa pesan yang ingin gue sampaikan kepada penggemar gue dan penggemar musik Indonesia, apa yang relate dengan cerita kehidupan penggemar gue sehari-hari gitu kan, supaya bisa menjadi lagu mereka juga gitu kan. Kalaupun gue misalnya berkarya gitu, kalaupun mereka suka, kalaupun laku, itu gue seneng banget karena berarti gue bisa menampilkan sebuah karya yang bener-bener murni dari gue. Begitu juga kalau misalnya lagi show atau lagi konser gitu kan. Kalau konser kan memang semua kreasi kita, kreativitas kita, apa yang gue mau gitu, pengen semuanya terwujud. Nah, kalau show-show yang misalnya sifatnya gathering perusahaan atau awarding atau apapun, pasti kita harus mengikuti apa yang sudah menjadi patokan dari CEO atau si klien, ya kan. Biasanya misalnya mereka punya event, temanya Timur Tengah atau temanya Cleopatra gitu kan. Nah, tentunya penyanyi, para penampil juga harus berkonsep atau berpenampilan zaman-zaman Cleopatra atau apa. Nah, itu gue ikutin. Jadi gue nggak mau, gue nggak gitu, gue penampilannya nggak gitu. Gue menjadi penyanyi yang harus bisa bekerja sama dengan baik. Ya udah, gue ikutin lah dengan penampilan Cleopatra gitu, misalnya aksesorisnya atau bajunya gitu. Itu buat gue adalah sebuah membina hubungan baik, ya kan? Networking yang baik adalah begitu buat gue gitu.
Terus attitude juga harus dijaga. Jadi gue rasa gue beruntung karena gue memegang pakem-pakem seperti itu, yaitu harus bisa diajak bekerja sama, disiplin sekali lagi, attitude juga, terus ya harus punya prinsip. Gue rasa itu yang membuat gue tetap bertahan, walaupun mungkin tidak, maksudnya gini, banyak pendatang-pendatang baru gitu ya, karena biar bagaimanapun kita harus menyadari ada regenerasi. Tapi sampai saat ini pun gue merasa gue tetap ada di sini karena gue masih punya pasarnya, ya kan? Pasar gue mungkin lebih adult, lebih yang bukan yang lagi, tapi lebih orang yang udah mapan, ya kan? Orang yang sudah punya pekerjaan tetap, yang sudah punya gaji tetap. Karena biasanya mereka itulah yang jadi gue biasanya nyanyinya itu udah di level ya gitu, gathering, awarding, perusahaan besar atau apa gitu. Kalaupun konser ya dengan sponsor gitu. Jadi itulah yang gue punya yang membuat mereka tetap meminta gue nyanyi gitu, tetap berada di industri ini gitu, Panca. Nah, ini kalau melihat industri musik yang tadi Titi cerita nih, bagaimana sih perkembangan musik dari dulu sampai sekarang menurut Titi? Udah berevolusi luar biasa. Gue waktu itu album pertama gue itu masih ada piringan hitamnya. Ya. Waktu itu masih kaset ya. Jadi gue di masa transisi dari piringan hitam ke kaset. Tapi waktu itu jadi 2 album pertama gue masih ada piringan hitamnya. Album ketiga udah gak ada piringan hitam. Piringan hitam udah mulai musnah gitu ya. Habis dari kaset, gue berapa album, tiba-tiba mulailah CD. Setelah CD, mulailah digital. Ya kan? Nah sekarang digital mulailah live streaming atau apa gitu kan. Jadi gue sudah, ya gue kan udah hampir 35 tahun lebih ya. 35 tahun lebih lah malah ya. Gue 83. Berarti mau 33 tahun ya. Gue ada di industri ini. Ya gue udah di industri ini. Jadi ya industri musik pun udah mengalami perubahan yang luar biasa gitu. Dan gue masih ada di sini. Nah gue sebagai penyanyi harus tetap catch up dengan kemajuan zaman itu. Dengan social media. Sekarang kan yang berperan adalah social media gitu. Gue harus punya social media, gue harus punya Instagram, Twitter, Facebook gitu, harus punya gitu untuk memasarkan gue gitu kan. Dan sekarang kan juga semuanya serba real time semuanya kan gitu. Gue sebagai penyanyi harus bisa beradaptasi dengan kemajuan zaman, apalagi dengan ada pandemi ini. Gue yakin akan ada cara-cara kerja baru nanti di sana. Akan ada banyak peluang-peluang baru dengan cara-cara baru itu, ya kan? Nah, itu kita harus juga siap. Bukan hanya mental, tapi kemampuan kita, gitu, untuk menghadapi era baru ini, gitu. Termasuk dalam dunia nyanyi, dalam dunia musik, dalam dunia hiburan. Karena sebenarnya kan hiburan ini yang paling terkena pandemi ini. Karena kalau di perusahaan mau pengetatan budget gitu ya, itu pasti hiburan ditaruh di list terakhir ya dibanding yang lain-lain. Dan hiburan adalah yang pertama kali dicoret kalau mereka mulai mengetatkan budget gitu. Karena buat mereka hiburan nggak penting. Padahal di industri hiburan itu banyak sekali pekerja-pekerjanya. Bukan aja si penampilnya, bukan hanya sebagai penyanyinya, tapi juga di belakangnya ada stage crew lighting, sound crew, ada makeup artist di belakang itu, ada hairdo, ada desainer gitu. Jadi banyak ya kan yang menyangkut. Jadi pasti kita harus siap untuk itu semua. Gitu. Panca. Saran dari Titi buat generasi muda yang ingin terjun ke dunia tarik suara nih. Banyak sekali penyanyi-penyanyi muda yang sudah tahu caranya gimana. Jadi maksudnya sudah tahu caranya memarketing diri mereka sendiri. Karena adanya sosial media ini. Gitu. Mereka bahkan banyak juga wadah-wadah atau event-event yang mereka ikuti untuk jadi peserta gitu. Tapi yang pasti adalah satu hal yang tidak bisa hilang dimanapun gitu. Walaupun cara kerjanya gimana, walaupun sosial media atau apa, adalah attitude. Satu, itu harus ya. Kedua, jujur. Berkarya dengan jujur. Jangan jadi plagiator. Jangan jadi, kalau mau jadi penyanyi, jangan pengen jadi kayak Titi DJ. Jangan jadi Titi DJ. Titi DJ cuma ada satu gitu. Harus jadi diri kamu sendiri, ya kan? Ketiga, harus membina hubungan, networking, gitu kan? Kalau soal teknis
bernyanyi atau gimana cara mempertahankan suara atau apa, itu mereka udah tahu kok. Cuman satu hal yang pasti adalah itu, disiplin, komitmen, attitude, jujur. Dan harus humble ya, nggak boleh sombong ya. Humble, itu benar deh, humble tuh penting banget sih. Karena sekarang lo muda, nanti lo akan jadi senior. Iya. Nah, lo akan, jadi gue sebagai seorang senior gitu, kalau lihat beberapa junior gitu yang sengak gitu, aduh, nah gitu ya. Iya, ngerti gue. Ya kan, lo sekarang jadi junior, lo nanti akan jadi senior, lo akan merasakan. Iya. Ya. Oke Deti, kalau gitu terima kasih banyak udah obrolannya Ti ya. Ini gue benar-benar happy. Gue yang terima kasih. Sorry kalau lama, lo udah mintanya dari kapan gitu ya, biasalah. Nggak apa-apa, lagi juga. Semoga nih obrolan kita yang panjang tadi ini nih menginspirasi buat teman-teman. Ya, bisa berfaedah ya. Bisa berfaedah dan berguna buat teman-teman di sana. Amin, amin. Ya. Terima kasih banyak. Dan kalian juga yang nonton, tetap semangat, tetap jaga kesehatan ya. Dan sampai ketemu Panca. Ya, sampai ketemu ya Ti. Ya, bye. Bye. Nah, seru kan ngobrol-ngobrol sama Titi. Semoga obrolan tadi bisa menjadi inspirasi buat teman-teman. Tapi jangan lupa subscribe, like, dan komen ya. Terima kasih.